Puji Tuhan, selamat pagi. Shalom saudara, apa kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali berjumpa kembali bersama dengan saudara dalam doa pagi kita, dalam teduh. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, mari kita membawa pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh besar dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kasih setia-Mu senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang setia bersama dengan kami. Pagi hari ini kami menaikkan pujian sembah kami kepadamu ya Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian dan sembah kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus.
Engkau sang pembuat mujizat di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sekalipun seringkali kami mengecewakan Engkau Tuhan, tapi Engkau tetap mengasihi setiap kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Hari ini kita akan masih melanjutkan seri kita tentang overthinking ya saudara. Hari ini saya berikan judul renungan yang akan saya sampaikan. Overthinking, menahan langkahmu. Ya saudara, dalam kehidupan kita pernah gak ada masa-masa di mana ketika saudara sudah memikirkan sesuatu ya, saudara mungkin sudah merencanakan sesuatu, sudah mempertimbangkan banyak hal, sudah mencoba melihat banyak kemungkinan yang akan terjadi gitu ya saudara ya. Sudah siapkan plan A, plan B gitu ya saudara. Tapi setelah engkau lakukan itu tetap engkau rasanya tidak berani melangkah saudara. Ya rasanya tetap seperti ada yang menahan langkahmu saudara. Nah mungkin itu terjadi ya saudara bukan karena kita gak punya kemampuan, bukan karena kita tidak mau ya saudara. Tapi mungkin saja itu bisa terjadi karena kita terlalu banyak berpikir ya saudara. Mungkin kita terlalu overthinking saudara sehingga akhirnya membuat kita tidak berani melangkah. Saya mau ajak kita bersama buka firman Tuhan dalam Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat saudara. Dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara mungkin seringkali dalam kehidupan kita ya, kita ketika mau melangkah gitu ya, kita suka ada keraguan ya saudara, suka kayaknya tidak berani melangkah. Mungkin ada kalanya kita mencoba menunggu situasi jadi sempurna ya saudara ya. Tapi kalau kita menunggu situasi jadi sempurna, kita gak akan mulai ya saudara. Itu sebabnya tadi kita baca firman Tuhan dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya saudara ya, dikatakan begini. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Nah hari ini saya mau ajak kita merenungkan bersama ya saudara ya. Seringkali ketika kita terlalu banyak mempertimbangkan akhirnya bisa membuat kita jadi tidak pernah melangkah. Ya tapi di beberapa minggu yang lalu kita juga sudah belajar bersama ya saudara ya tentang hikmat sebelum melangkah. Bagaimana kita juga harus minta hikmat Tuhan sebelum kita melangkah. Jangan tergesa-gesa sebelum melangkah ya saudara ya. Kita perlu minta hikmat Tuhan sehingga harus ada sebuah balance saudara ya. Bagaimana kita meminta hikmat Tuhan dan setelah kita minta hikmat dari Tuhan kita sudah mempertimbangkan. Kita sudah mencoba yang terbaik kita bisa. Ada saatnya di mana kita harus mulai melangkah. Gitu ya. Saya berdoa hari ini biar setiap kita tidak tertahan langkahnya. Karena overthinking ya. Bu saudara yang belum mendengar seri tentang hikmat sebelum melangkah, saudara bisa cari di playlist. Nanti saudara bisa dengarkan bagaimana supaya kita tidak salah melangkah dalam hidup ini gitu ya saudara. Overthinking seringkali bisa membuat kita jadi diam. Jadi tidak berani melangkah gitu ya saudara ya. Kita pikir mungkin kita sedang mempersiapkan diri. Tapi justru sebenarnya ketika kita terlalu overthinking ya. Sekali ini kan berarti yang sesuatu yang berlebihan sifatnya ya saudara ya. Bukannya mempertimbangkan atau merencanakan sebagaimana mestinya. Kalau itu memang harus dilakukan. Tapi ini sesuatu yang jadi over ya. Berlebihan berpikir sendiri gitu ya saudara. Akhirnya seringkali buat kita jadi menunda akhirnya, jadi gak berani mengambil langkah. Kita takut gagal, kita takut salah, kita takut hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, sehingga yang sering kali terjadi adalah kita bukannya kurang kemampuan, bukan kurang skill saudara. Tapi terlalu banyak kemungkinan di kepala kita yang akhirnya menahan, menghambat langkah kita. Ya, seringkali ketika terlalu banyak pilihan, terlalu banyak skenario yang kita buat di kepala kita, terlalu banyak what if, bagaimana kalau gini, bagaimana kalau gitu, akhirnya membuat kita tidak bergerak sama sekali. Ya, dan seringkali semakin banyak kita pikirkan,
semakin sulit akhirnya kita jadi melangkah. Tapi sekali lagi ya saudara ya, pastikan sebelum kita melangkah kita harus minta hikmat dari Tuhan. Dan ketika kita overthinking itu ya saudara, kan seringkali kita tuh menunggu sebuah kepastian ya. Kita mau semuanya jelas, semuanya aman, semuanya pasti. Ya tapi kembali lagi kalau kita menunggu semuanya jadi sempurna saudara ya. Menunggu kondisi jadi sempurna dulu baru kita berani melangkah. Akhirnya kita jadi gak berani melangkah. Saudara gitu ya, sama dengan yang tadi kita baca ya, saudara katakan siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna tidak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Nah seringkali Tuhan bekerja melalui langkah iman yang berani kita ambil. Ya hari ini ada undangan bagi setiap kita untuk percaya kepada Tuhan dan untuk mulai berani melangkah. Saudara ya, mulai berani mengambil langkah sekalipun langkahnya kecil tapi kita ambil dengan iman. Dan tentunya sebelum melangkah pastikan kita bertanya kepada Tuhan. Kalau enggak kita akan sama seperti orang yang berdiri di depan pintu, di depan sebuah pintu ya saudara ya. Lalu ketika dia berdiri di depan pintu itu dia sudah memikirkan kira-kira apa yang ada di balik pintu ini ya. Dia sudah membayangkan semua kemungkinan yang akan terjadi kalau dia masuk ke dalam pintu itu. Tapi orang ini gak pernah membuka pintu itu saudara. Nah yang terjadi kan bukan karena pintunya terkunci ya saudara ya. Tapi karena dia terlalu takut untuk melangkah untuk membuka pintu itu. Dan jangan-jangan itu juga yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita gak berani melangkah. Bukan karena pintunya terkunci saudara ya. Tapi karena terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang terus berputar-putar mengganggu kehidupanmu. Akhirnya tidak membawa engkau untuk melangkah maju. Malah membawa engkau jadi takut untuk melangkah. Dan langkahmu jadi tertahan. Hari ini kalau ada di antara setiap kita yang mungkin merasa tertahan dalam hidupmu, sepertinya ada sesuatu yang ingin kau lakukan, tapi engkau gak pernah berani untuk benar-benar melangkah. Itu ya saudara, dan seringkali hal seperti ini membuat kita jadi menyalahkan diri kita sendiri. Itu ya, merasa kita kurang berani, merasa kita kurang mampu. Padahal mungkin masalahnya karena kita terlalu lama berputar-putar dengan pemikiran kita sendiri, terlalu lama berputar-putar dengan kemungkinan-kemungkinan, dengan ketakutan-ketakutan, dengan kekhawatiran-kekhawatiran yang akhirnya membuat kita tidak berani melangkah. Tapi hari ini biar setiap kita menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa bersama dengan kita, senantiasa menyertai kita, dan Dia mau menuntun kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Hari ini kalau ada engkau yang berkata, aku mau mulai mengambil sebuah langkah. Mungkin bukan sebuah langkah yang besar saudara. Cukup sebuah langkah yang sederhana, sebuah langkah yang kecil. Tapi engkau ambil dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan berjalan bersama denganmu. Mari kita angkat pujian ini. Membelah laut yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kalau pagi hari ini ada di antara kita yang mungkin kau pernah mengalami kegagalan di masa lalu dalam hidupmu. Dan mungkin kegagalan yang pernah engkau alami. Mungkin ada keputusan yang keliru yang pernah engkau ambil. Dan hari ini membuat engkau jadi tertahan langkahnya. Membuat engkau jadi overthinking. Jadi memikirkan semua kemungkinan. Memikirkan semua skenario yang mungkin terjadi. Dan akhirnya membuat engkau tidak berani melangkah.
Tapi kalau hari ini kau merasa ada yang menahan langkahmu, itu belum akhir dari kisahmu, belum akhir dari ceritamu. Kalau hari ini kau mengambil keputusan untuk mulai berani melangkah dengan iman kepada Tuhan. Dan pastikan kau minta hikmat dari Tuhan sebelum engkau melangkah. Gak harus semuanya jadi sempurna dulu baru engkau berani melangkah. Seringkali kita baru melihat jalannya setelah kita mulai melangkah. Hari ini mungkin gak harus engkau langsung mengambil sebuah langkah yang besar. Tapi engkau hanya perlu cukup percaya untuk mengambil sebuah langkah yang sederhana. Mengambil sebuah langkah yang kecil. Sebuah keputusan, sebuah tindakan, sebuah ketaatan yang kecil. Dan di sana kau akan mulai melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mulai mengambil langkah itu. Karena aku tahu ada Tuhan yang bersama dengan aku. Kau boleh taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa pagi hari ini buat saudara. Tuhan, kau melihat setiap umatmu yang taruh tangan mereka di dada. Setiap mereka yang berkata kepada Tuhan, hari ini aku mau mulai mengambil langkah. Aku mau mulai mengalahkan overthinkingku. Aku tidak mau overthinking yang aku alami ini Tuhan membuat langkahku tertahan. Tapi hari ini aku mau mulai mengambil sebuah langkah dengan penuh ketaatan dan kepercayaan kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa berikan hikmat bagi setiap mereka dalam melangkah Tuhan. Hamba-Mu berdoa penuhi mereka dengan hikmat-Mu Tuhan. Sehingga mereka berjalan di jalan-Mu Tuhan. Sehingga mereka tidak salah melangkah, tidak salah mengambil keputusan di dalam kehidupan ini Tuhan. Tapi biar Tuhan setiap langkah yang mereka ambil seturut dengan apa yang jadi perintah Tuhan, seturut dengan apa yang jadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan biar hikmat-Mu Tuhan dilimpahkan bagi setiap mereka. Dan hamba percaya Tuhan, setiap mereka yang mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan, setiap mereka yang penuh dengan keyakinan Tuhan, mengambil langkah iman mereka dengan hikmat Tuhan, mereka akan melihat Tuhan akan bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang bergumul dengan setiap pergumulan mereka, dengan sakit penyakit mereka, dengan relasi mereka di dalam keluarga, dengan kondisi finansial yang mereka alami Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan bisnis mereka Tuhan, dengan masa depan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, tolong setiap mereka. Hamba-Mu berdoa biar belas kasihan-Mu Tuhan dicurahkan bagi setiap mereka, menolong mereka, memampukan mereka Tuhan, untuk mereka mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan biar setiap kami hidup dalam pertobatan setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sungguh indah pagi hari ini. Berikan kekuatan bagi setiap kami, keyakinan bagi setiap kami, untuk kami melangkah dengan penuh keyakinan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami terima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang rindu didoakan, punya pergumulan doa atau punya kesaksian yang ingin disampaikan, saudara bisa sampaikan melalui DM TikTok saya. Selamat menjalani hari ini saudara, sampai jumpa kembali dalam teduh kita besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena